Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, channel Dian, berbagi seputar kesehatan, kepenulisan, dan penelitian. Jadi di kesempatan kali ini aku akan share tentang kesehatan, yaitu makanan apa saja sih yang tidak dibolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Oke, yang pertama, sebelumnya ada dua tipe ibu hamil. Yang pertama adalah ibu hamil yang terlalu pemilih terhadap makanan. Yang kedua adalah ibu hamil yang apa saja dimakan. Nah, biasanya yang apa saja dimakan itu dia tidak mengalami yang namanya mual muntah pada kehamilan, yang biasa terjadi di trimester awal atau sekitar 1-3 bulan usia kehamilan yang pertama. Nah, yang pertama adalah makanan mentah. Kenapa sih nggak boleh kita ibu hamil mengkonsumsi makanan mentah seperti makanan Jepang atau steak atau ya mungkin telur setengah matang? Itu karena ditakutkan di makanan yang setengah matang tersebut ada bakteri yang masih berada di sana, seperti bakteri salmonella yang menyebabkan penyakit tipes, bakteri E. coli yang sering berada di kotoran kita. Nah, itu sangat dihindari karena tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua adalah makanan yang terlalu manis. Ya, karena makanan yang terlalu manis itu sebenarnya Manis itu relatif ya. Maksudnya tidak bisa disamaratakan. Maksudnya setiap orang memiliki kadar manisnya masing-masing. Nah, kalau misalkan mengkonsumsi gula secara berlebihan, terutama itu pada ibu hamil, tentu saja itu akan membuat atau menyebabkan terjadinya bayi besar atau makrosomia. Nah, itu akan menyebabkan ketika menjelang proses persalinan. Nah, yang ketiga adalah keju. Loh, kenapa kamu boleh makan keju? Bentar. Adalah keju yang belum dipasteurisasi. Sebelumnya, yang dimaksud dengan pasteurisasi itu apa? Pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan atau pematangan suatu makanan tertentu guna untuk membunuh beberapa protozoa, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi keju yang dipasteurisasi itu biasanya keju-keju impor yang biasanya berbentuk bongkahan. Ada beberapa keju yang baik juga dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu keju-keju seperti yang sudah dipasteurisasi, itu seperti keju cheddar atau keju mozzarella. Itu baik dikonsumsi asal tidak berlebihan. Nah, yang selanjutnya adalah yang mengandung kafein. Nah, sebenarnya dalam tubuh seseorang dewasa, kadar kafein yang dikonsumsi itu normalnya 200 mg per hari. Nah, yang ditakutkan jika berlebihan dalam mengkonsumsi kafein yang sering ada di kopi atau di minuman-minuman yang lainnya, itu yang pertama yang ditakutkan adalah jika kafein itu sampai ke plasenta, itu bisa menyebabkan kematian bayi mendadak. Nah, yang selanjutnya adalah susu. Loh, kok nggak boleh minum susu? Bentar. Susu yang dikaitkan di sini adalah sama susu yang juga belum dipasteurisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang maksud dengan pasteurisasi adalah proses pematangan atau penempatan suatu makanan di suhu tertentu agar kematangannya benar-benar well done dan bakteri yang seharusnya tidak ada memang sudah tidak ada karena proses pasteurisasi tersebut. Nah, kalau misalnya buat ibu hamil boleh mengkonsumsi susu seperti susu UHT atau susu-susu ibu hamil yang sudah terjamin aman. Nah, yang selanjutnya adalah ikan. Nah, ikan. Jadi ikan kan ada dua klasifikasi, ikan air tawar dan ikan air laut. Sebaiknya ibu hamil itu mengkonsumsi ikan air tawar. Kenapa demikian? Seperti ikan bandeng, ikan nila, ikan air tawar. Nah, kenapa dengan ikan air laut? Sebenarnya ikan air laut itu tidak apa-apa, tapi ikan air laut yang
ukurannya besar seperti ikan makarel atau mungkin ikan salmon, itu kemungkinan tinggi merkuri. Jadi lebih baik di stop atau dikurangi. Normalnya mengkonsumsi ikan itu 2 kali seminggu. Tapi kalau misalnya itu lebih baik diganti ikan air tawar selama proses hamil. Nah, yang terakhir adalah makanan yang kecut dan terlalu pedas. Identiknya kecut dan terlalu pedas itu adalah makanan yang tinggi vitamin C. Nah, jika terlalu kecut dan terlalu masam, itu kembali lagi ke kondisi ibu, setiap ibu yang hamil. Karena setiap ibu yang hamil memiliki tingkat ketahanan lambungnya berbeda-beda. Ada yang ibu yang sana kuat pedas dan lambungnya tidak bermasalah, ada yang baru makan sedikit sudah lambungnya bermasalah. Nah, jadi itu kembali lagi ke setiap orangnya. Tapi disarankan kalau misalkan bakal mual atau bakal perutnya tidak enak, apalagi itu proses awal, apalagi trimester pertama, sebaiknya dikurangi. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan kalau misalnya kurang berkenan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin channelnya ini bisa di share ke temennya yang bermanfaat. Terima kasih.